lifestyle kaum humanis ini sudah mulai bohemian, yang kemudian menandai hampir selalu kultur intelektual orang-orang Barat ya, orang Eropa sampai hari ini. Yang namanya intelektual, filsuf, seniman dari dulu sejak ini sampai sekarang itu bergaya hidup bohemian biasanya gitu. Artinya apa? Mereka akan diskusi sampai larut malam, kalau perlu sampai pagi di bar, di kafe gitu sambil rada teler dan akrab dengan nightlife gitu kan. Nah, itu rada tipikal kaum intelektual, humanis dan sekular di dunia barat ya. Emang gitu. Para seniman, para pemikir, maka ada kafe tertentu di Paris, saya lupa itu, yang sangat terkenal dipakai untuk ketemuan para seniman, para filsuf gila-gila gitu, untuk mabok dan berpikir. Tapi nyatanya, gimana ya, faktanya adalah momen-momen seperti itu memang melahirkan buku-buku berbobot yang luar biasa gitu kan ya. Nah, memang aneh ya, sudahlah, memang gitu. Jangan dilihat teler-telernya gitu, tapi kalau itu menjadi momen-momen inspiratif gitu kan ya. Di suatu perapatan, saya kok lupa namanya di Paris, ada satu kafe di situ. Oke. Jadi gaya hidup bohemian itu diawali di sini di kalangan intelektual dan kita sebut beberapa tokohnya. Tokoh humanisme awal saya deretan aja, dan nanti kalian bisa baca lebih rinci di buku humanisme saya itu ya, lebih detail. Erasmus dari Belanda, yang sampai sekarang dipakai menjadi nama universitas dan menjadi kebanggaan orang Belanda ya, Erasmus. Bahkan kedutaan Belanda disebut sebagai Erasmus Huis kan, Erasmus Huis. Dan bulan Februari nanti saya menguji seseorang di sana di Rotterdam di Erasmus Universiteit Belanda. Erasmus Universiteit. Ya, Erasmus adalah tokoh ini ya, humanis awal. Tapi di Italia juga ada bermacam-macam. Ada Lorenzo Valla, memang tokohnya kebanyakan sebenarnya dari Italia sih sebenarnya, yang sangat jeli mengawali pandangan kritis terhadap data-data sejarah gitu. Lorenzo Valla. Lalu ada Pico della Mirandola. Pico della Mirandola ada yang mirip-mirip tapi Pico namanya Giambattista Pico. Kalau dari namanya ini bangsawan ya, della Mirandola. Giambattista Pico. Giambattista Pico. Terus apa lagi? Dari Inggris yang sangat terkenal adalah Thomas More. Thomas More. Karyanya Utopia itu apa namanya? Sudah menjadi karya klasik ya, idealisme modern gitu.
Ya, tentang orang-orang ini kalian bisa baca rinciannya, karyanya segala macam di buku humanisme karena sangat-sangat menarik. Bagaimana semangat awal untuk sedikit berontak dan atas berpikir sendiri dari sisi manusiawi gitu, itu menarik. Dan di kemudian hari ada juga yang kalian pasti sudah tahu, Shakespeare. Di masa-masa lebih lanjut saya kira berapa ya Shakespeare? Dia bukan 16-an. Saya kira kurang-kurangnya antara 17-18 gitu lah. Memang tahun 16 sih. 16 tahun abad 17. Abad 1700 ya. Abad 17-an Shakespeare. Nah itu kembali lanjut dari dari humanisme juga gitu. So ada Voltaire, wah ini juga di Prancis, Voltaire. Di Spanyol ada Cervantes. Jadi kita lihat bahwa ini agak melanda hampir seluruh Eropa sebenarnya, melanda seluruh Eropa semangat ini, semangat protes-protes, semangat penemuan diri dan segala macam ini. Cervantes bikin ini. Apa yang terkenal dari Cervantes? Don Quixote, Don Quixote. Dan ya orang Spanyol membaca Don Quixote. Don Quixote. Di Indonesia ini Don Quixote gitu. Karena Indonesia suka sembarangan aja gitu kan. Don Quixote ya. Tapi lu juga ceritanya Ngibul sebagai tukang kibul yang number one lah in the world. Ngibul tengah apa-apa. Jujurnya pas mati. Tapi lucu ya kibulannya dan apa itu konyol, itu sebenarnya satir juga. Don Quixote itu dari Cervantes. Ya, itu humanisme awal. Nah, tapi kita tidak usah memasuki detail-detail ini. Tapi bagaimana itu berlanjut gitu kan. Selanjutnya sebetulnya hampir seluruh gerak reflektivitas modern, pemikiran modern, selanjutnya itu memang kemudian berkarakter humanistik. Dalam arti merupakan refleksi terus-menerus atas apa artinya menjadi manusia. Gitu. Dalam arti itu hampir segala aliran filsafat dengan nama yang berbeda-beda itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk humanisme lanjutan juga gitu. Kalau kita rinci dari sejak Yunaninya dulu deh, Yunani antik, kalau kita kembali ke asalnya dulu, Yunani antik, di situ ada sistem pendidikan
disebutnya paideia. Paideia. Sistem pendidikan paideia ini adalah awalan dari inspirasi dasar yang dipakai kemudian oleh kaum humanis di abad ke Renaissance. Di Yunani antik ada sistem pendidikan paideia, yaitu yang sistem pendidikan yang mengutamakan kesehatan pikiran dan kebugaran tubuh gitu loh. Selain korporis. Kalos kagatos, idealnya tuh kalos kagatos ya. Kalos kadang suka disebut kalos kagatia ya. Kalos kagatos adalah indah pikiran yang indah maupun tubuh yang indah. Pikiran dan tubuh yang indah. Jadi pendidikan yang bagus waktu itu adalah pendidikan yang menjadikan manusia itu manusia ideal, yaitu pikiran sampai mencapai keindahan dan kebenaran, tubuh juga mencapai format yang bagus. Lantas ada harmoni antara pikiran yang bagus, pikiran yang cerdas dengan tubuh yang tangkas, gitu kan ya. Harmoni antara pikiran yang cerdas dan tubuh yang tangkas. Gitu. Idealisme yang bagus. Jadi orang tidak hanya perlu membaca buku, mengutak-atik sains, dia juga perlu bersilat, berolahraga, bermain pedang, naik kuda, segala macam gitu. Ya, ideal ini masih banyak dipegang di pendidikan calon pastor Katolik ya, di seminari umumnya masih ideal beginian gitu kan. Ya, ini kemudian berlanjut dalam sistem kurikulum di Barat abad pertengahan, terutama nongol di dalam cikal bakal humanisme macam ini muncul di dalam sistem kurikulum artes liberales. Artes liberales. Artinya artes itu di situ seni, tapi dalam arti skill ya. Skill sebenarnya. Skill artes liberales itu seni, skill, keahlian, keterampilan. Artes itu, liberales itu adalah orang-orang yang bebas, para tuan. Kenapa disebut liberales, orang bebas? Karena ada orang yang tidak bebas, yaitu para budak. Para budak itu serviles gitu. Lain lagi keterampilan yang artes serviles, lain lagi. Lawannya artes liberales adalah artes serviles. Artes serviles gitu. Adalah keterampilan para budak. Keterampilan para budak tuh ini sangat fisikal ya. Ibarat membajak atau menginikan perahu, apa itu namanya? Mendayung kan, itu butuh ini sekali gitu kan. Para budak kan disuruh mendayung perahu. Macam-macam kayak gitu lah keterampilan fisik. Nah, kalau keterampilan yang dibutuhkan untuk orang-orang yang bebas, yang non budak, artinya para bangsawan, para intelektual segala macam itu, yaitu adalah mata pelajaran tertentu yang di kemudian hari disebut sebagai IPA dan IPS dalam kurikulum kita. Ada pengetahuan sosial, ada pengetahuan pengetahuan alam ya, ilmu pasti di situ. Trivium dan quadrivium istilahnya itu, tapi tidak perlu itu panjang ceritanya gitu kan. Terus isi dari artes liberales dari kurikulum ini adalah ada trivium dan ada quadrivium gitu. Ada ilmu-ilmu sosial dan ilmu pasti, IPA dan IPS gitu. Kelak bahkan dielaborasi lagi menjadi Geisteswissenschaften dan
Naturwism Shelter. Nah, yang penting adalah cikal bakalnya ini. Sebetulnya akarnya adalah paideia, kemudian jadi artes liberalis. Kita masih bisa merasakan hingga hari ini pembagian kurikulum macam itu, IPA dan IPS gitu. Itu gema jauhnya, akarnya di situ. Dan kita bagaimanapun kan mengadopsi sistem pendidikan barat kan. Dimanapun saya kira seluruh dunia kayaknya sistem pendidikan, bahkan di Cina dimanapun sistem pendidikannya pendidikan barat. Di India sekalipun yang sebenarnya sudah canggih sekali dalam hal pengetahuan dan segala macam itu. Ya sekarang ya sistem pendidikannya kan sama aja, pendidikan ala barat. Jadi betapa kemudian kurikulum modern itu akan ini, kurikulum sekolah modern yang kita rasakan hingga hari ini cikal bakalnya itu paideia dan artes liberalis. Oke, di sini yang review dan review dan quad review. Ya, ini terus semacam menjadi arus bawah Yunani di abad pertengahan gitu, yang memang kemudian dibangkitkan lagi secara lebih eksplisit, yang tadinya sudah bercampur dengan atmosfer keagamaan dan dogma dan segala macam itu, kemudian disiangi kembali dan semacam back to basic gitu kan ya. Semacam back to basic dilakukan oleh kaum humanis. Perkembangan selanjutnya adalah kaum humanis. Kaum humanis seperti mengembalikan mereka melakukan gerak back to basic. Back to basic di dalam rupa studia humanitatis